Bab 10. Pedang murah. Setelah menjual kulit serigala api yang ia dapatkan, Kyle segera berjalan menuju pasar senjata yang berada di distrik selatan. Langkahnya tidak tergesa, namun jelas terarah. Kantong koin di pinggangnya berayun pelan mengikuti ritme langkah. Suaranya tidak nyaring, tapi cukup untuk mengingatkannya bahwa hasil jeripayahnya darah, ketakutan, dan keputusan tepat waktu kini telah berubah menjadi sesuatu yang rapuh, uang. Distrik selatan selalu ramai, bahkan saat matahari belum sepenuhnya tinggi. Tidak seperti distrik pusat yang tertata rapi dan penuh pedagang elit. Kawasan ini lebih menyerupai perut kota kasar dan bising. Orang-orang di sini tidak menjual mimpi. Mereka menjual apa yang bisa digunakan hari ini. Pasar senjata itu selalu ramai. Bukan karena kualitas barangnya, justru sebaliknya. Pasar ini terkenal karena harga yang terjangkau. Para petualang pemula, tentara bayaran kelas rendah, dan mereka yang terlalu miskin untuk berharap lebih, berkumpul di sini seperti lalat pada daging. Kyle berdiri di antara deretan kios beratap kain kusam. Beberapa kain robek di sudutnya, ditambal seadanya dengan benang kasar. Angin membawa aroma logam tua, minyak senjata murahan, dan keringat manusia yang tidak sempat dibersihkan. Ia menghirup dalam-dalam. Bau itu tidak menyenangkan namun nyata. Disinilah para petualang rendah dan mereka yang lebih rendah lagi mencari perlengkapan pertama mereka. Senjata yang akan menentukan apakah mereka hidup cukup lama untuk membeli senjata kedua. Atau mati dengan nama yang tak pernah diingat. Pedang berjejer di rak kayu yang sudah melengkung karena usia. Tombak bersandar sembarangan ke dinding. Beberapa mata tombaknya sudah tumpul. Perisai dengan bekas retak ditambal asal-asalan dipajang seolah masih layak pakai. Kyle berjalan perlahan. Matanya menyapu setiap senjata. Ia tidak terburu-buru. Di tangan kanannya, ia menggenggam kantong koin hasil dari kulit serigala api. Beratnya cukup, namun tidak berlebihan. Ia tahu persis berapa nilainya. Tidak cukup untuk membeli senjata bagus, tapi cukup untuk membeli kesalahan besar. Jika ia salah memilih, uang itu bisa lenyap tanpa meninggalkan apapun selain penyesalan. Ia berhenti di depan satu kios. Seorang pria tua dengan janggut kusut duduk di balik meja kayu. Kulitnya keriput dan tangannya penuh bekas luka lama, bukan luka orang kuat, melainkan luka orang yang bertahan terlalu lama. Ia tampak sedang mengasah pedang dengan gerakan malas, seperti ritual yang dilakukan tanpa lagi memikirkan maknanya. "Mau beli apa, bocah?" tanyanya tanpa menatap. "Pedang," jawab Kyle singkat. Pria tua itu terkekeh, suara tawanya serak. "Seorang bocah hendak membeli pedang?" Ia menggeser satu bilah besi ke depan Kyle. Bilahnya mengilap, terlalu mengilap untuk pasar seperti ini. "Ini murah, kuat dan cocok untuk pemula." Kyle tidak langsung menyentuhnya. Ia menatap pedang itu beberapa detik. Kemudian, tanpa ekspresi, ia mengaktifkan Wandering Eye. Dunia berubah. Bukan secara visual, tidak ada cahaya atau distorsi. Namun realitas di balik benda itu terkuak seperti lembaran catatan dingin. Nama, pedang besi standar. Kualitas, rendah. Kondisi, EUS. Keseimbangan, buruk. Cacat tersembunyi. Retakan mikro di pangkal bilah. Risiko, tinggi, berpotensi patah saat benturan keras. Kyle mematikan skill itu. Kepalanya berdenyut ringan, seperti ditekan jarum halus dari dalam. Angka mana di sudut kesadarannya turun sedikit, 94. Ia menggeleng pelan. "Yang lain," katanya. Pria tua itu mendengus, jelas tidak senang. Namun ia tetap mengambil pedang lain, lalu satu lagi, dan satu lagi. Kyle memeriksa semuanya. Satu persatu. Setiap kali Wandering Eye aktif, informasi dingin muncul tanpa belas kasihan. Bilah terlalu tipis. Pegangan longgar. Keseimbangan condong ke kiri. Mesti dicampur material murah. Beberapa pedang terlihat bagus di mata biasa, bahkan memikat. Namun di balik kilo palsu itu, tersimpan cacat yang bisa berakibat mematikan di tengah pertarungan. Kyle mulai mengerti. Ternyata begitu, pikirnya. Banyak petualang yang mati. Bukan karena monster, tapi karena senjata buruk. Setelah beberapa lama, ia berhenti di satu bilah. Pedang itu tampak paling jelek bilah. Bilahnya kusam, tak memantulkan cahaya. Pegangannya dibungkus kulit kasar yang warnanya sudah pudar. Tidak ada ukiran. Tidak ada hiasan. Tidak ada kebanggaan. Pria tua itu mengibaskan tangan. "Itu, jangan. Itu pedang sisa lama dan sudah tidak laku." Kyle tidak mendengarkan. Ia mengaktifkan Wandering Eye sekali lagi. Nama, pedang besi usang. Kualitas, rendah menengah. Kondisi, baik. Keseimbangan, stabil. Cacat tersembunyi, hampir tidak ada. Catatan, pernah diperbaiki dengan baik. Kyle menahan napas. Ini. Ia memegang pedang itu. Beratnya pas. Tidak terlalu ringan, tidak terlalu berat. Saat ia mengayunkannya pelan, bilah itu tidak menarik ke satu sisi.
Tidak ada getaran aneh. Tidak ada rasa berbohong. Tidak sempurna. Tapi jujur. Berapa harganya? Tanya Kyle. Pria tua itu melirik sekilas. Itu murah. Ambil saja kalau mau. Kyle membayar tanpa menawar. Saat pedang itu berpindah tangan, pria tua itu menggumam pelan. Aneh. Biasanya bocah sepertimu akan memilih yang mengkilap. Kyle tidak menjawab. Ia keluar dari kios dan berjalan menuju lapangan latihan terbuka di pinggir distrik. Tanahnya keras, penuh bekas pijakan dan noda lama yang tidak lagi dikenali asalnya. Beberapa petualang belati asal-asalan mengayun pedang ke udara, saling mengejek, atau sekadar pamer otot dan suara. Kyle berdiri di sudut. Ia mengangkat pedangnya. Ayunan pertama kaku. Ayunan kedua sedikit lebih baik. Ia tidak mencari gaya. Tidak mencari kekuatan. Ia mencari rasa. Bagaimana pedang bereaksi? Bagaimana bilahnya memotong udara? Bagaimana getaran kecil merambat ke lengannya dan memberitahu apa yang salah? Wandering Eye aktif sebentar hanya pada pedang. Status senjata. Stabil. Efisiensi ayunan. 63%. Potensi optimal. 78%. Kyle mematikannya. Napasnya sedikit terengah. Ingat. Katanya pada dirinya sendiri. Kau bukan orang kuat. Jetty jangan bertarung seolah-olah kau yang kuat. Ia mengingat serigala api. Ia menang bukan karena lebih kuat melainkan karena tahu di mana harus menyerang. Kapan harus mundur. Kapan harus mengambil risiko. Kyle terus berlatih. Tangannya mulai pegal. Otot lengannya terasa panas. Namun ia tidak berhenti. Setiap ayunan adalah percobaan. Setiap napas adalah data. Beberapa petualang melirik ke arahnya. Bocah itu aneh. Latihannya pelan sekali. Kyle mendengar ucapan itu namun memilih untuk tidak peduli. Ia berhenti hanya ketika mananya turun ke 71 dan tubuhnya mulai bergetar halus, tanda kelelahan yang tidak bisa diabaikan. Ia duduk di tanah, pedang di pangkuannya. Keringat menetes dari pelipisnya. Informasi. Pikirnya. Itulah senjataku yang asli. Di dunia lamanya, informasi tidak pernah menyelamatkannya. Ia tahu siapa yang jahat. Ia tahu siapa yang menindas. Namun ia tidak punya kekuatan untuk melawan. Di dunia ini, informasi adalah kekuatan itu sendiri. Ia menatap pedang murah di tangannya. Kalau aku bertahan hidup. Gumamnya pelan. Itu bukan karena aku hebat. Ia mengepalkan tangan. Melainkan karena aku tahu lebih dulu. Angin sore berhembus pelan. Kyle berdiri, menyarungkan pedangnya. Di balik senjata murah dan tubuh lemah itu, sebuah pola mulai terbentuk. Bukan jalan pahlawan. Bukan pula jalan raja. Melainkan jalan seorang penyintas yang berpikir. Dan dunia belum siap untuk tipe petarung seperti itu. Bab 11. Wolf Claw.